Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fenomena yang cukup aneh bagi masyarakat kita adalah hobi klinik. Fenomena Nyi Roro Kidul adalah salah satu contohnya. Masyarakat sibuk membahas tanpa ada manfaat yang dia dapatkan. Kalaupun dia benar-benar ada, apakah dia bisa membantu menyelesaikan masalah kita? Kalaupun kita kenal dia, apakah rezeki kita akan bertambah? Atau amal kita menjadi semakin sempurna? Adakah Nyi Roro Kidul? Ahlus Sunnah dan mayoritas kaum muslimin sepakat bahwa jin itu ada. Berbeda dengan pemikiran liberal yang menyangkal keberadaan makhluk berupa jin. Mereka beranggapan bahwa jin bukan makhluk konkret, namun kekuatan jiwa yang buruk. Namun pendapat mereka jelas salahnya dan tidak perlu dikritik. Dengan demikian kita sepakat jin itu ada meskipun tidak bisa terindra oleh manusia. Sebagaimana yang Allah tegaskan dalam firman-Nya, sesungguhnya iblis dan para pengikutnya bisa melihat kamu dari suatu tempat yang ada di sana. Kamu tidak bisa melihat mereka. Menunjukkan bahwa manusia tidak dapat melihat jin, yaitu pada bentuk mereka yang asli. Akan tetapi jin bisa menjelma menjadi makhluk yang lain, sehingga bisa terindra oleh manusia, baik dengan dilihat, didengar, atau diraba. Sebagaimana kisah Abu Hurairah radhiyallahu anhu pada hadis berikut. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa beliau pernah ditugasi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam untuk menjaga zakat Ramadan. Malam harinya datang seorang pencuri dan mengambil makanan. Dia langsung ditangkap oleh Abu Hurairah. Akan aku laporkan kamu ke Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Orang ini pun memelas, minta dilepaskan karena dia sangat membutuhkan dan punya tanggungan keluarga. Dilepaslah pencuri ini. Siang harinya Nabi Shallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Abu Hurairah tentang kejadian semalam. Setelah diberi laporan, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dia dusta, dia akan kembali lagi." Benar, di malam keduanya dia datang lagi, ditangkap Abu Hurairah dan memelas. Kemudian beliau dilepas. Malam ketiga dia datang lagi, kali ini tidak ada ampun. Orang ini pun minta dilepaskan. "Lepaskan aku, nanti aku ajari bacaan yang bermanfaat untukmu." Dia mengatakan, "Jika kamu hendak tidur, bacalah ayat kursi sampai selesai satu ayat, maka akan ada penjaga dari Allah untukmu, dan setan tidak akan mendekatimu sampai pagi." Di pagi harinya kejadian ini dilaporkan kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau bersabda, "Kali ini dia benar meskipun aslinya dia pendusta." Hadis riwayat Bukhari nomor 2311. Sebagaimana jin bisa menjelma seperti anak kecil, jin juga bisa menjelma menjadi makhluk yang lain, seperti yang diilustrasikan oleh manusia. Bisa saja jin berubah wujud seperti anak kecil gundul yang suka mencuri, kemudian diistilahkan masyarakat kita sebagai tuyul, atau menjelma seperti wanita berambut panjang dengan wajah pucat, kemudian diistilahkan dengan kuntilanak. Bisa juga berbentuk pocong atau model-model lainnya. Tentu saja ini akan berbeda lagi dengan model klinik masyarakat di belahan daerah lainnya. Sebagian ada yang mengilustrasikan seperti vampir atau Dracula, atau mayat hidup seperti zombie. Meskipun model hantu luar negeri ini tidak dikenal di masyarakat kita, sebagaimana model kuntilanak juga tidak dikenal di masyarakat Cina. Apapun itu yang jelas, semua itu bukan bentuk asli mereka, tetapi perubahan wujud mereka yang dilaporkan pernah terlihat oleh manusia. Sementara berbagai istilah yang beredar, tuyul, kuntilanak, vampir, dan seterusnya, semuanya murni penamaan dari masyarakat. Tidak jauh berbeda dengan kasus Nyi Roro Kidul. Sejatinya itu merupakan perubahan wujud jin yang dilaporkan pernah dilihat seseorang. Kemudian dia digambar dan dinamai Nyi Roro Kidul. Namun sekali lagi, itu bukanlah wajah asli, itu wajah jelmaan si jin. Karena itu, bisa jadi yang menjelma seperti Ratu Kidul itu tidak hanya satu jin, tapi banyak jin. Ketika dia ingin mengundang perhatian seseorang yang sedang ngefans sama hantu Kidul, si jin usil ini kemudian mengubah diri menjelma seperti wajah si ratu dan menipu orang yang melihatnya. Bumbu klinik. Untuk membuat kesan meyakinkan, para fans Ratu Kidul mengarang cerita dan mendongeng atas nama sejarah. Mereka sangkut pautkan cerita dusta itu dengan cuplikan sejarah yang sama sekali tidak ada hubungannya. Itulah takhayul yang dihembuskan para aktivis klinik dan paranormal untuk menciptakan rasa penasaran bagi konsumen bodoh di sekitarnya.
Bagian inilah yang wajib Anda waspadai, karena sejatinya itu adalah ulah para dukun dan paranormal yang mengaku-aku punya hubungan erat dengan jin untuk menarik simpati pasien. Sayangnya media dan para selebritis terlalu membesar-besarkan komentar mereka, sehingga menarik perhatian banyak orang. Percaya pada Nyi Roro Kidul, syirik? Ada dua hal yang perlu dibedakan untuk menjawab kasus ini. Pertama, hanya sebatas percaya bahwa ada orang yang melihat jin yang menjelma menjadi makhluk seperti Roro Kidul. Kemudian dia gambarkan sebagai sosok ratu. Insya Allah tidak masalah karena bukan termasuk kesyirikan, karena Islam tidak menolak realita. Hanya saja yang menjadi masalah, benarkah klaim orang yang mengaku ketemu si ratu itu? Ataukah hanya sebatas hayalan dan halusinasi? Atau bahkan bisa jadi hanya sebatas mimpi? Barangkali yang ketiga inilah yang lebih sering terjadi. Mengingat semua berita tentang ini bisa jadi benar dan bisa jadi salah. Pilihan tidak perlu memikirkan dan bersikap cuek, insya Allah lebih baik. Meskipun tidak kita pungkiri jika ada orang yang mengaku jujur pernah melihatnya. Karena percaya dan tidak percaya sama sekali tidak memberikan pengaruh pada kehidupan kita. Kedua, mempercayai dalam bentuk mengagungkan. Lain halnya dengan mengagungkan. Mempercayai Nyi Roro Kidul dalam bentuk mengagungkan dirinya atau gambarnya, atau memberikan sesajen untuknya agar dia tidak mengganggu manusia, hukumnya syirik. Allah berfirman, "Ingatlah hari di waktu Allah menghimpunkan mereka semuanya, dan Allah berfirman, hai golongan jin, sesungguhnya kamu telah banyak menyesatkan manusia." Lalu berkata kawan-kawan mereka dari golongan manusia, "Ya Tuhan kami, sesungguhnya sebagian dari kami telah memanfaatkan dari sebagian yang lain, dan kami telah sampai kepada waktu yang telah Engkau tentukan bagi kami." Allah berfirman, "Neraka itulah tempat diam kamu, sedang kamu kekal di dalamnya, kecuali kalau Allah menghendaki yang lain." Quran Surat Al-An'am ayat 128. Siapakah yang dibahas di ayat ini? Ibnu Juraij menjelaskan, dulu ketika masyarakat jahiliyah melakukan safar, kemudian mereka hendak melewati lembah, mereka membaca, "Aku berlindung kepada bau reksa atau jin pemimpin lembah ini." Itulah bentuk memanfaatkan sebagian mereka dari sebagian yang lain. Kemudian mereka memohon ampunan pada hari kiamat. Tafsir Ibnu Katsir 338. Siapa mereka yang mengirim larung sebagai bentuk persembahan kepada Nyi Roro Kidul atau sesajen apapun bentuknya sebagai bentuk pengabdian kepada Roro Kidul ketika hendak ketemu? Itulah bentuk kesyirikan. Wallahu a'lam bishawab. Di dalam Islam ada sedikitnya 25 nabi yang wajib diketahui. Namun tahukah Anda bahwa di dunia ini ada ratusan ribu nabi lainnya? Salah satunya adalah Nabi Daniel, biasa ditulis Daniel, Denial, Daniel, Daniel, dan seterusnya. Nabi Daniel hidup di masa pemerintahan Raja Nebukadnezar. Dalam kitab Al-Munji dan Al-Bidayah wa An-Nihayah disebutkan bahwa Nabi Daniel adalah nabi pemilik kitab Daniel, yang merupakan salah satu kitab perjanjian lama. Ia disebut-sebut sebagai pahlawan kenabian Daniel. Bahkan ia digolongkan sebagai salah satu dari 4 nabi besar dalam catatan Nasrani Wasik. Di masa pemerintahan Umar bin Khattab, para sahabat telah menemukan makamnya berikut segala hal yang berkaitan dengannya ketika masa pembebasan negeri-negeri. Dalam kitab Al-Munji disebutkan bahwa Raja Nebukadnezar merupakan Raja Babilonia. Ia tercatat pernah menyerang Mesir, menaklukkan kota Yerusalem atau Al-Quds dan membakarnya, serta menampung keluarga Judas di Babilonia, sekarang Irak. Ekspansi yang dilakukan oleh Raja Nebukadnezar ini berdasarkan ramalan para ahli nujum dan para cendekiawan pada masa tersebut yang mengatakan bahwa pada malam ini dan ini akan dilahirkan seorang bayi yang nantinya akan menghinakan dan meruntuhkan kerajaanmu.
Atas bujukan inilah, Raja Nebukadnezar berusaha sekuat tenaga untuk mencegah hal tersebut terjadi. Ia bahkan bersumpah untuk membunuh semua bayi yang terlahir pada malam-malam itu untuk mencegah kehancurannya. Ketika Raja Nebukadnezar ini datang ke Baitul Maqdis dari sebuah negeri yang bernama Syam, sekarang Suriah, ia membantai penduduk Bani Israel sekaligus merebut kota Baitul Maqdis secara paksa. Ada pula yang ditawan olehnya, salah satu di antaranya adalah Nabi Daniel. Pada masa itu, Nabi Daniel baru saja terlahir di dunia. Ia dibawa dan dibuang ke hutan, berharap ia akan mati dilahap binatang buas. Benar saja, Nabi Daniel dihampiri sepasang singa jantan dan betina. Ajaib, atas izin Allah, kedua singa tersebut tidak memakannya, melainkan hanya menjilatinya dan tidak menyakitinya sama sekali. Mengingat peristiwa tersebut, para cendekiawan wilayah tersebut mengukir pada batu cincinnya dengan gambar Nabi Daniel dan kedua singa yang menjilatinya. Hal ini semata-mata hanya untuk mengingatkan peristiwa tersebut agar ia tidak lupa akan nikmat Allah yang telah dikaruniakan kepadanya. Adapun kisah dengan versi lainnya mengatakan bahwa jauh di masa setelah Nabi Musa wafat, diutus seorang nabi pada masa Bani Israel yang bernama Nabi Daniel alaihi salam. Ia dibohongi oleh kaumnya, bahkan pada akhirnya ia juga diringkus oleh raja pada masa itu dan melemparkannya ke dalam sumur yang berisi beberapa ekor singa yang sengaja dibuat lapar. Melihat kesabaran dan tawakalnya Nabi Daniel, maka Allah mencegah mulut-mulut singa tersebut agar tidak menerkamnya. Daniel mendekam di sumur tersebut cukup lama. Layaknya manusia pada umumnya, Daniel pun merasakan lapar. Ia ingin makan dan minum. Nabi Daniel pun berdiri di atas kepala singa-singa yang telah dibuat tunduk tersebut. Hal ini merupakan peristiwa yang menakjubkan. Pasalnya, singa-singa tersebut memang sudah dilatih untuk berburu dan ditempatkan di sebuah sumur. Lalu Allah mengirimkan seseorang bernama Irmia melalui sebuah wahyu. Irmia yang kala itu sedang berada di Syam. Irmia atau Yeremia merupakan salah satu dari 4 pembesar nabi-nabi Bani Israel. Ia memperoleh kenabian sebelum hancurnya kerajaan Judas. Ketika masa pemerintahan kerajaan Judas, Irmia juga pernah mendapatkan banyak tekanan dari pihak kerajaan tersebut. Irmia diperintahkan oleh Allah untuk menemui Nabi Daniel serta membawakan makanan kepadanya yang tengah berada di dalam sumur tersebut. Hingga sampai 300 tahun kemudian setelah Nabi Daniel wafat, jasadnya baru ditemukan oleh para sahabat Nabi Muhammad SAW. Jasad Nabi Daniel ditemukan oleh sahabat Abu Musa al-Ash'ari ketika berjihad melawan bangsa Tartar di daerah Hurmuzan. Jasad Nabi Daniel ditemukan di Baitul Mal Hurmuzan dan penduduk Hurmuzan menjelaskan bahwa jasad tersebut telah meninggal 300 tahun yang lalu. Akan tetapi jasadnya masih utuh dan tidak membusuk sedikit pun. Lalu Abu Musa al-Ash'ari mengirim surat kepada Umar bin Khattab sebagai khalifah saat itu. Umar bin Khattab menjelaskan bahwa itu adalah jasad Nabi Daniel dan memerintahkannya untuk menyembunyikan kuburnya. Dari Anas, tatkala mereka Abu Musa al-Ash'ari menaklukkan Tustur, mereka menemukan jasad seorang yang hidungnya panjang. Penduduk Hurmuzan beristianah meminta bantuan dan meminta hujan dengan perantara jasad tersebut. Abu Musa segera menulis surat kepada Umar bin Khattab. Umar membalas surat, "Sesungguhnya ini jasad tersebut adalah nabi di antara para nabi. Api tidak akan membakar jasad para nabi dan bumi tidak akan merusaknya. Hendaklah engkau dan salah seorang sahabatmu menguburkannya di tempat yang tidak seorang pun mengetahuinya kecuali kalian berdua." Kemudian aku dan Abu Musa pergi untuk menguburkannya. Cara menyembunyikan kubur beliau dengan cara pada siang hari para sahabat menggali 13 lubang kubur, lalu menguburkannya pada salah satu lubang di malam hari, sehingga tidak ada yang mengetahui di mana kubur beliau. Demikian kisah beliau, salah satu dari begitu banyak nabi yang diturunkan kepada kaum Bani Israel. Kisah-kisah seperti ini mudah-mudahan mampu menambah keimanan kita terhadap segala kenikmatan dan karunia yang telah Allah berikan kepada kita. Wallahu a'lam bishawab. Nah pemirsa Ensiklopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi.